Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini Rabu 5 April 2023, hari Rabu dalam Pekan Suci. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14-25. Sekali peristiwa pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan kedua belas murid itu, dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan kepada hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, kita memang manusia, punya kekurangan, sering keliru, salah, bahkan berdosa. Namun, sejelek-jeleknya kita, sebanyak-banyaknya dosa kita, semoga kita jangan sampai menjual Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk kepentingan pribadi, apalagi duniawi. Dan semoga kita mau untuk merenungkan hal ini, agar kita menjadi pribadi yang kuat dalam iman, yang setia, bahkan militan untuk menghayati iman kita. Yang pertama, dengan alasan apapun, jangan sampai Tuhan kita serahkan, apalagi kita jual, apalagi kita tinggalkan. Mungkin karena jodoh. Nah, karena jodoh, ayo Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, kita bimbing anak-anak kita. Ayo kaum muda, mari kita renungkan hidup kita. Kita semoga mau untuk memelihara, merawat, menjaga iman kita. Jangan sampai karena jodoh kita serahkan Tuhan Yesus, kita tinggalkan Tuhan Yesus. Mari kita renungkan iman kita agar kita semakin tangguh dan kuat menjalani hidup bersama Tuhan yang menuntun dan memberkati kita. Yang kedua, mungkin karena jabatan. Kita ditawari jabatan, ditawari kekuasaan, ditawari kursi yang tinggi. Nah, semoga kita mau merenungkan supaya hidup kita tidak hanya mengejar jabatan, kuasa dunia, itu semua tidak akan ada artinya ketika kita nanti mengakhiri hidup. Nah, semoga kita sungguh-sungguh mau bermakna, menjadi berkat, bermanfaat tanpa harus meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, mungkin karena uang. Nah, semoga kita mau menata hidup ini, bahwa hidup ini memang membutuhkan uang, namun uang bukan segala-galanya. Dan semoga kita mampu untuk menghayati bahwa aku hidup untuk menata diri, menata segalanya, bahkan menata uang, sehingga uang tidak menguasai hidup kita. Aku berkuasa menata uang, aku berkuasa mengendalikan uang, sehingga aku tidak dikuasai oleh uang di dalam kehidupan ini. Dan semoga kita mau untuk bertumbuh di dalam semangat beriman, sehingga kita
akan menjadi murid-murid Tuhan yang berkenan di hadirat-Nya. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.